Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Laurencia Ivana Putri Amanda dengan NIM 24080100402. Saya Dapat Ditya Pratama dengan NIM akhir 793. Saya Enzri Kanauli dengan NIM akhir 797. Saya Hanif Rasendria Utama dengan NIM akhir 806. Saya Dian Maya Sirmatea dengan NIM akhir 807. Saat ini kami akan mewawancarai seorang notaris di Kota Semarang terkait dengan materi HAM. Berikut adalah video wawancara kami. Selamat pagi menjelang siang Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Ibu. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Seperti yang sempat saya sampaikan sebelumnya, tujuan saya hari ini adalah untuk berdiskusi dan mendapatkan perspektif Ibu terkait wawancara kami mengenai konsep dan definisi hak asasi manusia. Apakah Ibu keberatan jika kami merekam pembicaraan ini untuk keperluan wawancara kami? Enggak apa-apa, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Kita mulai dari pertanyaan pertama. HAM seringkali dikaitkan dengan kasus pidana atau kekerasan. Namun, sebagai seorang notaris yang bergelut di ranah hukum perdata, bagaimana Ibu mendefinisikan HAM dalam konteks pembuatan akta otentik dan antar individu? Dalam konteks pembuatan akta otentik, itu kan sebagai notaris, itu harus netral. Jadi tidak bisa memihak salah satu pihak. Tetapi jika para pihak meminta saran atau pendapat dari notaris, pasti akan notaris sampaikan, tetapi harus melihat itu imbang jadi tidak berat satu sisi, tidak berat di salah satu pihak. Jadi biar dua-duanya itu sama-sama merasakan adil, gitu. Otomatis kan itu juga sudah mendukung hak asasi manusia ya, untuk bisa diperlakukan adil ya. Selanjutnya nomor 2 Ibu, salah satu instrumen HAM internasional maupun UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi atau hak properti. Sejauh mana peran notaris dalam menjamin perlindungan hak asasi tersebut, terutama agar aset klien tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh pihak lain? Untuk membantu setiap masyarakat dalam memperoleh hak milik properti ya, pribadinya mereka masing-masing ya, berarti notaris itu jika notaris membantu ya, jika ada masyarakat yang datang untuk meminta pendapat atau konsultasi, pasti notaris akan memberikan masukan, memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian jika masyarakat ingin bagaimana cara memperoleh sertifikat atau memohon bantuannya dari notaris untuk dibuatkan sertifikat, yaitu notaris akan memberikan pelayanannya, akan membantu masyarakat dalam memperoleh haknya atas bidang tanah yang dimiliki. Karena kebanyakan itu masyarakat di Indonesia masih berpikir bahwa memperoleh tanah atau tanah yang sudah dikuasai itu tidak perlu surat-surat, hanya dengan bukti PBB saja itu mereka menganggap itu sudah menjadi haknya, sudah menjadi miliknya. Padahal PBB itu kan bukan bukti kepemilikan. Nah, di situ notaris membantu masyarakat untuk apa ya, istilahnya untuk mengerti, untuk mengetahui atau agar mereka itu bisa mempunyai pengetahuan tentang kepemilikan properti. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang berikutnya, sebagai seorang notaris wanita, apakah Ibu melihat adanya tantangan atau urgensi khusus dalam melindungi hak-hak keperdataan perempuan, misalnya dalam pembuatan perjanjian pranikah atau pembagian waris,
Bagaimana instrumen konotariatan bisa menjadi alat untuk menjamin kesejahteraan hak bagi perempuan? Tantangannya gini. Jadi dalam hukum perkawinan ya, perjanjian pranikah itu ya, itu para pihak datang nih, calon mempelai, calon manten itu ya, calon pengantin itu datang. Di sini notaris diminta untuk membuatkan perjanjian pranikah. Kita sebagai notaris itu hanya bisa menerima apa kemauan mereka, apa kemauan para pihak itu yang akan menikah. Apakah mereka akan membawa harta masing-masing itu nanti biasanya mereka akan menjelaskan bahwa saya ini bawa ini Bu, saya bawa ini Bu. Ini adalah bagian si calon suami, ini bagian dari si calon istri. Kalau seperti itu dari notaris mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu kita hanya menerima membuat akte itu seperti apa yang mereka sampaikan. Gitu. Untuk pranikah ya, untuk waris, kalau kita memakai KUH Perdata atau BW, itu kita menghitungnya per kepala. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama, mereka mempunyai hak yang sama. Tetapi tantangannya itu jika penghadap memakai hukum waris Islam, otomatis kan laki-laki akan lebih besar bagiannya dibandingkan perempuan. Dan itu kita tidak bisa membela karena itu memang aturannya sudah seperti itu. Tuh. Jadi kalau ada yang datang itu biasanya kalau mereka memakai hukum waris Islam, kami arahkan ke KUA untuk konsultasi bagiannya. Karena kan kita biasanya memakainya hukum perdata barat atau BW ya yang sering kita pakai itu. Baik, saya akan lanjutkan Tuh. pertanyaannya. HAM juga mencakup hak untuk mendapatkan yang jelas dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bagaimana Ibu memastikan bahwa klien yang awam informasi hukum benar-benar memahami isi akta yang rumit sebelum menandatanganinya, sehingga hak mereka tidak tercederai karena ketidaktahuannya? Iya. Sebelum jadi notaris itu, biasanya calon notaris pada saat dilantik itu akan diangkat sumpah. Salah satunya itu bersumpah untuk membacakan. Jadi membacakan akta ya. Kita tidak boleh langsung pada saat penghadap datang untuk tanda tangan, kita langsung udah nih Bu tanda tangan. Gitu kita tidak bisa. Kita harus membacakan akta. Di situ ada kode etik notarisnya. Jadi kita harus menjaga benar-benar bahwa itu setiap perjanjian yang akan ditandatangani harus kita bacakan. Jadi notaris itu lebih baik atau diharuskan atau diwajibkan untuk berhadapan langsung dengan penghadap. Apabila akte itu tidak dibacakan, notaris akan dikenakan sanksi yang berat. Sanksi berat itu salah satunya bisa dicabut SK. Jadi dia tidak boleh lagi membuka kantor notaris. Jadi pada saat kita membacakan akta, setelah kita bacakan dari pasal 1 sampai pasal akhir, demikianlah akta ini, itu nanti sebelum mereka tanda tangan, kita tanya, bagaimana Bapak, Ibu, apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Jadi kalau mereka masih bingung, kita akan menjelaskan. Tetapi kalau mereka sudah Bu, sudah jelas. Oh ya sudah, berarti kita melangkah ke tanda tangan, G. Kalau sudah tanda tangan, itu berarti dianggap perjanjian itu sudah sah. Gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu, di era digital ini perlindungan data pribadi menjadi bagian krusial dari HAM. Nah, sebagai pejabat yang memegang banyak sekali data sensitif klien seperti sertifikat, wasiat data keluarga, bagaimana mekanisme dengan Ibu untuk menjamin hak privasi klien agar tidak bocor atau disalahgunakan? Ya. Nah, ini lagi. Pada saat kita dilantik sebagai notaris itu, kita diangkat sumpah untuk menjaga kerahasiaan klien. Gitu. Jadi kita tidak boleh kalau ada orang lain di luar di luar para pihak, ada yang tanya atau mungkin minta data, padahal mereka tidak
tidak termasuk di dalam perjanjian itu, kita akan menolak. Apabila mereka tanya-tanya, kita tidak akan memberitahu. Itu sumpah yang kami istilahnya ya. Kami diambil sumpah gitu. Kami diambil sumpah pada saat pelantikan seperti itu, harus bisa menjaga kerahasiaan klien. Begitu juga pada saat kita menerima karyawan. Pada saat karyawan datang, pertama kali datang, dari awal kita sudah sampaikan untuk bisa benar-benar menjaga kerahasiaan. Jangan sampai ini keluar, apalagi disalahgunakan. Tapi memang ada kasus, data dari klien itu ada yang disalahgunakan. Tapi itu di luar dari notaris ya. Jadi itu urusannya pribadi akhirnya. Tapi kalau dari kami, dari kantor kami sudah harus bisa menjaga kerahasiaan dan itu memang kami simpan di billing kabinet atau lemari yang khusus di mana orang lain tidak bisa untuk membuka-buka. Gitu. Baik Ibu, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari rekan saya. Jawaban dan penjelasan yang Ibu berikan itu sudah sangat cukup dan mendalam untuk kebutuhan wawancara kami. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan di tengah kesibukan Ibu. Mohon maaf apabila ada pertanyaan atau perkataan kami yang kurang berkenan dalam sesi tanya jawab ini. Kami izin pamit, terima kasih Ibu. Terima kasih, mohon maaf jika jawaban dari saya mungkin ada yang kurang ya. Ya, Terima kasih Bu. terima kasih, semoga sukses. Iya. Sama-sama.